permainan yang ditunjukkan oleh Iran dan Saudi ini adalah permainan tingkat tinggi. Mengapa saya katakan player yang bermain yang berpengaruh kepada ceasefire ini bukan Saudi tapi Iran, meskipun keduanya kerap tampil bersama. Iran dan Saudi itu berkali-kali dipancing agar saling bertengkar lagi sesamanya. Yang paling mengerikan dari musuh kita adalah kalau negara-negara Islam itu bersatu, terlepas dari mungkin ada yang Syiah, ada yang sekuler, ada yang apa, dia pasti akan marah. Kalau sampai akhirnya nggak ada yang didapetin, apakah Netanyahu masuk dalam penjara internasional? Bukan cuma itu saya rasa. Apa tuh? Aqdus Tsamin atau kutukan dekade ke-8 mungkin akan menjadi ancaman baru juga nih buat mereka. Gitu. Tapi kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Donald Trump ini agak ngeri karena kemarin di zaman Donald Trump itu cukup tenang dunia ini sebenarnya. Tapi ya dia ternyata berhasil memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Al-Quds. Itu yang menjadi persoalan. Tampaknya Donald Trump ini akan mencari Perdana Menteri yang baru bagi Israel, orang yang bisa dia pegang dan orang yang menciptakan stabilitas dulu. Karena kerusakan ekonomi Israel dan kawasan Timur Tengah secara umum itu sangat besar. Ya kan? Maka Donald Trump akan memulihkan itu dulu, dan Donald Trump akan lebih mengutamakan mengambil dulu jalur dagang atau aset-aset dagang dia yang udah mulai berbelok ke Cina, mulai berbelok ke Rusia, berbelok ke Turki, atau bahkan ya emang diambil sama Iran dan seterusnya gitu loh. Donald Trump akan fokus ke sana dulu. Karena dia pedagang sih ya sebenarnya. Dia pedagang. Aslinya pedagang. Tapi ada sisi lain dari pedagang menghindari perang. Karena budget kan. Nah, ada juga asumsi kita nggak tahu ya. Sebelum diganti, Biden ingin mencoba mengharumkan namanya. Dia kan kayak world teroris juga waktu sekarang ini kan. Sebelum selesai dia mengumumkan ceasefire di tangan dia biar dia juga nggak jelek-jelek banget gitu. Atau ketika nanti ada kriminal internasional dia nggak termasuk misalnya kan gitu. Apakah begitu juga? Bisa juga. Kedua, kan setelah dia pidato dia wartawan nanya, ketika ini jadi ceasefire, keagunganmu buat kamu atau buat Trump? Ada nanya gitu kan? Kita jawab, ini bercanda? Enggak, jadi nggak mau jawab. Kan seolah-olah ya mumpung masih jabat kan. Satu itu. Dua, saya dengar-dengar Trump tuh banyak nggak sepakat dengan rencana-rencana elit. Betul. Katanya yang kemudian ada ancaman akan mulai pandemi tanggal 21 Januari, sehari setelah dia dilantik, gitu. Maksudnya dia nggak mau menuruti agenda-agenda yang dijalankan karena ini kerusakan ini segala macam ekonomi dia membetulin lagi gitu kan. Terus kemudian ada konspirasi membakar Los Angeles supaya ini gua kasih masalah kayak gitu misalnya. Ada nggak sih urusan-urusan karena pergantian ini politik dari Biden kemudian injury time sebelum dia ganti dia bikin sesuatu yang harum gitu misalnya, atau juga karena mungkin Trump ditakutkan akan berbeda agendanya dengan yang sudah ditetapkan? Sangat bisa, tapi saat ini situasi di Amerika sendiri yang saya lihat Biden itu udah kayak boneka aja. Kebijakan-kebijakan Biden itu cukup aneh dan dia sendiri kayak udah nggak bisa memutuskan sendiri. Jadi kita jangan menganggap Biden itu sebagai sosok independen yang kuat. Oh, I see. Maka ya sebelum semua orang itu mengumumkan kemarin, Trump itu duluan bilang ke media, malam ini gencatan senjata. Begitu aja. Siapa? Trump. Padahal dia bilang katanya mau menerakakan Gaza. Itu yang kemarin setelah sebelum kebakaran itu kan, sebelum kebakaran. Tapi sekitar 3 atau 4 jam sebelum Perdana Menteri Qatar mengumumkan gencatan senjata, Trump itu bilang duluan, malam ini gencatan senjata. Dia ngomong duluan. Ada di media. Ada di media. Seorang Trump yang tadi ngomong akan bikin give you hell gitu. Dia ngomong gencatan senjata. Dia ngomong gencatan senjata. Tampaknya jadi Trump namanya pedagang kan ya. Pedagang itu gimana caranya mengemas sebuah kejatuhan menjadi sebuah nilai jual. Gitu loh. Dengan cara apa? Nah, seakan-akan Trump itu tampaknya ingin tampil sebagai pahlawan bagi orang Gaza. Tuh lihat gitu loh. Aku terpilih, damai kan kalian? Ya memang benar-benar gaya-gayanya orang Yahudi juga walaupun dia bukan Yahudi ya. Tapi gaya pencitraan-pencitraannya kalau lagi salah dia harus berusaha sebagai victim. Gitu kan. Lagi kalah selalu jadi hero. Dia kayak gini-gini juga deh. Wah. Tapi tadi di awal waktu kita ketemu ya dia bilang kan ceasefire ini beneran nggak gitu. Antum bilang yakin ini beneran. Ini info dari kolega antum di sana ini beneran.
Artinya kalau sudah sampai Perdana Menteri Qatar yang mengumumkan, ya ini nggak mungkin bohongan. Sekelas Perdana Menteri dan sekelas negara seperti Qatar. Qatar itu reputasinya mendamaikan antara Taliban dengan Amerika Serikat loh. Itu reputasinya Qatar. Dan Qatar itu berhasil menciptakan safe zone atau safe house bagi Hamas di Doha. Ini ada cerita. Saya waktu ke Doha, itu naik mobil dari hotel, itu bareng sama juru bicara Hamas. Kita kenalan dulu dan lain sebagainya, tapi kita nggak di screening, nggak apa, di jalan lampu merah berhenti gitu loh, nggak ada pengawalan, nggak ada apa. Padahal saat itu saya bersama dengan salah satu orang paling dicari di bumi ini. Seaman itu, Qatar berhasil menciptakan safe house seaman itu. Berarti di titik ini, apapun yang dilakukan oleh Qatar itu dengan perhitungan yang sangat matang. Gitu loh. Ini juga ya lumayan cabai rawit juga tuh kecil-kecil. Nah itu dia. Dan kalau bisa kita bilang kecil, nggak juga. Qatar salah satu pemodal terbesar bagi Prancis. Oh gitu. Berarti Piala Dunia kemarin recehan tuh bagi dia. Receh banget. Semenakutkan apa sih Qatar bagi Israel atau juga Amerika gitu? Apa mereka juga bergantung sama Qatar atau gimana? Kan kalau misalnya dia ngerasa bahwa nggak takut sama Qatar atau juga Qatar berpengaruh, dia bisa aja keluar dari kesepakatan yang ya udah lo mau gitu, gua juga nggak takut sama lo gitu. Kok bisa ditakutkan gitu? Saya melihat tampaknya ancamannya Qatar adalah negara kami saat ini itu bisa menjamin faksi-faksi bersenjata kaum muslimin ini tidak berbalik melawan kalian. Caranya nego sama saya. Gitu loh. Jadi kayak kuncen gitu ya. Kuncen. Tapi kalau kamu nggak mau nego sama saya, silakan lawan. Gitu loh. Jadi Qatar adalah pihak yang mampu berkomunikasi. Betul. Dengan fraksi-fraksi itu ya. Betul, tanpa akhirnya dianggap teroris atau sebaliknya oleh faksi-faksi tadi tanpa dianggap antek barat. Ini dia nih uniknya Qatar. Ya netral gitu. Netral. Jadi kayak Swiss juga gitu jatuhnya. Nah, Swiss, cuman kalau Swiss netral nggak netral juga sebenarnya. Nggak bisa jadi perantara kan. Kalau ini netral dan kuat. Kalau dia netral dan kuat, dia bisa jadi perantara. Iya, dia justru karena dia kuat itulah kemudian diperhitungkan ya kan. Betul. Wah ini menarik guys, kalau misalnya ternyata ini benar terjadi ceasefire ini, berarti kan ini satu step berikutnya untuk bebasin Aqsa nih. Gini, sejak awal tujuan perang Tufanul Aqsa, ya, sebagaimana yang keluar pada saat tuntutan gencatan senjata di bulan November tahun 2023, ini adalah langkah awal untuk membebaskan semua tahanan-tahanan politik dan pemimpin-pemimpin Palestina yang ada dalam penjara. Yang kedua, tantangan selanjutnya adalah mempersatukan antara pihak otoritas dengan faksi-faksi yang ada di Gaza. Karena hari ini, malam ini sudah sekitar 45 hari Jenin itu dikepung oleh pihak otoritas dan para mujahidin yang ada di Jenin dibunuh oleh pemerintah Abbas. Yang membunuh pemerintah Abbas? Pemerintah Abbas. Ini jadi kasus besar dan diamati oleh seluruh dunia internasional maupun dunia Islam. Kenapa begitu malah? Ada beberapa analisis. Yang pertama, tampaknya penjajah itu memberikan jaminan kepada Abbas dia akan tetap berkuasa dan lain sebagainya. Karena fun fact-nya adalah tidak pernah ada pemilu sepanjang hampir 20 tahun. Setelah Yasser Arafat meninggal, tidak ada lagi pemilu setelah itu. Maksudnya untuk mengganti Abbas ini ya. Iya. Alasannya terserah dia aja berarti. Terserah dia aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika faksi-faksi pembentuk pemerintahan sudah berdamai, didamaikan di Kairo, didamaikan di Beijing, didamaikan, pokoknya di berbagai tempat lah sudah didamaikan. Termasuk Fatah sudah berdamai juga dengan pejuang kita gitu ya. Tapi ternyata pihak Abbas terus-menerus menyerang pejuang, bahkan sayap militer gerakan Fatah, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga diserang di Jenin. Jadi posisinya Abbas ini di mata pejuang Gaza sebagai apa? Musuh. Sekarang ini sudah menjadi musuh. Astagfirullahaladzim. Emang daya adu dombanya kuat juga nih Yahudi. Itu dia. Apa yang ditawarkan bisa jadi garansi agar Abbas tetap berkuasa, atau yang kedua, garansi agar APBD Palestina tetap disubsidi dari APBD Israel. Dan inilah yang kebanyakan menjadi fitnah di kaum muslimin yang tidak paham keadaan. Dengan adanya perjanjian Oslo atau perjanjian pasca Intifadah atau perjanjian pasca perang dan lain sebagainya itu, para pejuang itu mengadvokasi agar ada dana dari APBN Israel yang dialihkan kepada APBN Palestina. Kalau dalam bahasa kita, dana perimbangan. Misalkan Jakarta akan mensubsidi sebagian APBD-nya Depok, Bekasi dan seterusnya. Mirip seperti itu kondisinya. Nah, tampaknya Israel itu menjanjikan dana ini akan bertambah besar gitu loh, dan menjanjikan juga kemapanan kekuasaan kepada Abbas, tapi dengan syarat harus mendemilitarisasi wilayah Palestina.
Gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang londo ireng kalau Indonesia ya. Londo ireng. Dan ekstrim. Kenapa? Karena di Jenin itu terlihat bukan pejuang ya, petugas otoritas, pasukan otoritas yang dimiliki Abbas yang tadinya dia hanya bersenjata senapan saja, tiba-tiba kemarin kurang lebih sekitar tanggal 10-an Januari gitu ya. Tiba-tiba pakai kendaraan tempur dan bawa roket Energa RPG versi lama. Oh, itu memang dipersenjatai dong? Memang dipersenjatai untuk melawan para pejuang. Oh, dia pakai ya berarti memang triknya sama seperti trik-trik adu domba yang dijalankan waktu zaman Indonesia kita, juga kan, dijajah, sama. Jadi menghabisi para pejuang justru dengan orang kita sendiri kan, londo ireng itu kan. Betul. Wow, ini perkembangan baru nih. Saya baru tahu kalau Abbas ternyata jadi udah berpindah posisi. Tiba-tiba jadi antagonis baru. Ini dramanya ini juga ya, kuat juga ya, maksudnya. Hal-hal yang di luar prediksi. Jadi posisinya sekarang kalau Fatah kemana? Ke Abbas atau Fatah akhirnya bersikap netral. Akhirnya sekarang hubungan antara Fatah dengan Abbas itu gini, kita memahami Fatah itu tidak seperti satu partai yang solid. Fatah itu terbagi menjadi ada faksi yang pro dengan Abbas dan mengutamakan diplomasi dengan Israel. Ada juga faksi Fatah yang memang mirip Hamas. Inginnya melawan Israel saja. Nah, masalahnya adalah petinggi-petinggi Fatah yang kontra dengan Israel itu dipenjara. Dan itulah tujuannya kenapa Hamas mau membebaskan tahanan-tahanan Palestina yang ada dalam penjara. Menciptakan kesatuan nasional. Gitu loh. Padahal pejuang Palestina lagi begitu ya. Iya. Lagi mau merangkul kenyataan kan. Nah, itulah sebabnya kenapa perang Tufanul Aqsa ini. Karena ada yang nanya juga nih. Kenapa perang Tufanul Aqsa ini cuma mau bebasin tanah Wanan doang? Kirain mau bebasin Al-Aqsa. Ini sama aja seperti ada perang Puputan Margarana di Indonesia waktu itu, ada perang Kalawang Bekasi, ada perang Diponegoro dan lain sebagainya. Ada tujuan jangka pendek untuk menyusun tujuan jangka panjang itu akan tercapai. Jadi kayak puzzle untuk sampai bangunan ini tinggi harus PR kecil diselesaikan dulu. Disatuin dulu faksi-faksi nasional ini dan ini udah sedikit berhasil kemarin. Di Beijing sudah bersatu kan antara Hamas dengan Fatah. Tinggal nih pimpinan-pimpinan Fatah yang pro perlawanan bebasin dulu di dalam penjara. Gitu loh. Termasuk tadi siapa namanya? Marwan Barghouti. Tapi justru Abbasnya malah ke sana. Abbas itu paling marah dia. Marwan Barghouti jangan sampai dibebasin. Karena apa? Kalau sampai dibebasin, selesai Abbas. Oh, karena sayangan dia. Sayangan dia dan orang-orang Fatah lebih taat dengan Marwan Barghouti. Nah, ini kayaknya memang dia bisa dibilang boneka berarti ya, kalau boleh dibilang ya. Kalau dibilang boneka mungkin tidak, tapi lebih tepatnya dia ini seperti antek-antek saja. Kalau boneka sih dia tetap punya karakter. Tapi maksudnya karena merasa diuntungkan dengan posisi ini. Nah, iya. Kan gini juga, ada juga banyak komen ketika ceasefire ini terjadi gitu kan. Banyak komen boikot jangan berhenti gitu kan. Kemudian tetap berjaga gitu. Karena sifat dari Yahudi ini adalah selalu mengingkari kesepakatan. Betul. Gitu. Tiba-tiba nanti dia prestasi atau gimana gitu. Nah, ini kan diamati seluruh dunia nih sekarang. Ada nggak kemungkinan Yahudi untuk melakukan pengingkaran itu? Sangat ada dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi sejak gini. Kenapa sih terjadi Tufanul Aqsa sejak awal? Salah satu alasannya adalah pihak penjajah itu melanggar kesepakatan gencatan senjata tahun 2021 di perang Saiful Quds. Udah ada kesepakatan sudah? Sudah ada. Setiap kali perang, saat itu perang Saiful Quds memang sebentar, segera dimediasi, damai. Tapi yang terjadi pada awal tahun 2023, ingat gak yang viral? Penjajah itu melakukan penembakan di dalam Masjidil Aqsa. Ya. Satu itu. Dan sebelum gini, di tanggal 7 Oktober malam, artinya tanggal 6 Oktober malam yang paginya itu 7 Oktober, sedang terjadi perang di kota Nablus dan di kota Jenin antara Brigade Arinul Usud dengan Israel. Itu yang gak diketahui banyak orang. Nggak dipublish juga? Bukan yang nggak dipublish. Memang orang nggak populer. Orang Indonesia kan begitu. Orang Indonesia itu kan nggak mau nyari tahu gitu loh. Makanya saya salut ya, ada banyak sekali akun-akun Instagram dan akun Telegram yang sekarang memberitakan 24 jam untuk memberitahu kepada orang Indonesia ini loh, setiap hari itu terjadinya gitu loh. Gitu kan? Berarti tugas untuk mengedukasi sudah banyak yang berjalan ya. Nah, saya senangnya itu. Tapi ironisnya ternyata butuh 46.787 orang syahid dulu baru kita sadar. Gitu loh. Aduh, alhamdulillah ya kalau kita tuh ternyata akhirnya merdeka dan kita berada bersama-sama di proses itu kan. Waduh, kita bisa klaim nanti insyaallah.
Termasuk teman-teman yang nonton nih, ikut mendoakan, ikut support, ikut boykot segala macam. Ada investasi pahalanya di sana, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Nah sekarang nih, kalau misalnya mereka nih one prestasi, jadi gimana pandangan dunia nih? Oke. Misalnya akhirnya udah tinggal ngikutin aja nih, udah tinggal merdeka sebentar lagi tiba-tiba one prestasi, entah nyerang lagi, ngebom lagi atau gimana tuh? Saya berharap infrastruktur perjuangan yang ada di seluruh dunia saat ini, di Indonesia ada Laskar Juli Fisabilillah, misalnya ada influencer-influencer yang tadinya nggak pernah ngebahas boro-boro Palestina gitu kan, dia Palestina di mana aja nggak tahu, tapi tiba-tiba sekarang jadi bahas Palestina terus dan lain sebagainya gitu kan, itu jangan sampai hilang dan kita tetap berjejaring. Karena apa? Oke, pertama dari dunia dulu ya, di seluruh dunia apa yang terjadi? Ini depend on. Penjajah itu sudah pasti akan mengamati pemilu-pemilu terdekat yang terjadi di seluruh dunia. Jadi mereka tuh sebenarnya punya tim juga. Hamas juga punya tim, mereka juga punya tim. Tim mereka ini nggak ada bentuknya. Tim aja, negara ini mau pemilu, datang mereka ke sana. Negara ini mau pemilu, datang mereka ke sana. Negara mana lagi mau pemilu, datang lagi mereka ke sana. Dan seterusnya. Dipengaruhi siapa-siapa presiden yang akan terpilih dan seterusnya. Nanam saham mereka tuh di masing-masing ini. Ya kan? Sebagaimana pihak pejuang juga begitu. Gitu loh. Siapa lagi mau pemilu, siapa yang mau ini, siapa yang mau itu dan sebagainya, disamperin kan media apa segala macam. Infrastrukturnya sekarang baik kita maupun dia itu sama-sama kuat nih sekarang di seluruh dunia ini. Cuman hasilnya lebih bagus kita. Karena simpati kepada perjuangan ini lebih besar buat kita sekarang. Dan itu jangan sampai kendor. Dan itu bukan karena uang ya? Bukan karena uang, bukan karena uang. Ya emang ada gitu. Kalau Hasbara kan dibayar. Ya kalau mereka kan memang ada budget ya kan? Ya per postingan berapa puluh juta. Kan, umroh ke Baitul Maqdis, umrohnya mereka lah gitu kan. Ya kalau kita gitu kan postingan bayarnya dengan ya syukron, akunnya tumbang, syahid masya Allah. Iya ikut happy gitu kan? Happy gitu kan. Kalau kita kan begitu. Nah satu itu. Ya terus yang kedua di skala negara Indonesia gitu ya. Saya harap dan mungkin ini imbauan saja gitu ya untuk teman-teman sekalian. Yang mengamati APBD di setiap daerah ini mulai ada indikasi perbesaran angka ekspor ke Israel gitu, dan ini dari kita yang kemarin kita amati ada salah satu provinsi ya di Indonesia bagian tengah itu mulai ekspor dia VCO dan kopra, dan angkanya dari tahun 2020, 2021, 2022 itu makin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya beasiswa dari Indonesia, dari pemerintah daerah di Indonesia untuk ke kampus-kampus yang ada di Israel. Gitu. Oke, Israel secara negara tidak ada memang. Akan tetapi, itu kan sebagai sebuah administrasi, ya faktualnya Israel ada gitu. Dan beasiswa ke sana itu juga ada. Ini yang harus kita amati gitu ya. Bagi para aktivis sekarang, it is okay. Kalau momentum demo silakan. Akan tetapi ternyata lebih penting kita mengamati aneka kebijakan pemerintah daerah ini yang sedikitnya ternyata mengandung keterlibatan dengan mereka, dengan sana itu. Pemerintah pusat tahu nggak sih hal ini? Jelas tahu, tapi kan desentralisasi. Kita ini kan negara demokrasi masalahnya. Iya kan, jangankan masalah itu. Kemarin aja ketika COVID, pemerintah pusat komentarin pemerintah daerah, banyak juga yang teriak balik kan. Segitu demokratisnya negara kita. Iya. Gitu loh. Segitu demokratisnya. Sebenarnya berarti ada, jangan-jangan itu yang berketahuan. Jangan yang nggak ketahuan lebih banyak lagi, kita ketahuan. Nah, itu dia. Dan ini yang jadi masalah gitu loh. Aktor-aktor Hasbara yang ada di Indonesia yang banyak banget ya, mungkin teman-teman udah pada nge-warning juga. Mereka tuh masuknya dengan cara yang halus gitu loh. Ada public figure, minum produk terboikot, diliatin gitu kan. Ada lagi nanti public figure tiba-tiba ngomong, kalian tuh coba deh berpikir sebagai pihak pemukim. Dan lain, halus banget cara mainnya. Dan saya pernah ngobrol sama Ustadz Hussein Gaza. Dia ngomong dengan ironis tapi benar gitu loh. Ini kalian memperjuangkan Palestina tuh harus perang dulu ya gitu loh. Sehingga pas sudah perang baru rame gitu kan, rame donasinya, rame boikotnya. Pas sudah perang tuh kalian mengira dunia ini baik-baik saja. Begitu loh. Iya, soalnya hype-nya udah nggak sama lagi kan? Hype-nya udah nggak sama. Sekarang ketika saya ngajakin boikot apa segala macam, orang masih mengira boikotnya masih musim ya. Lah, boikot kok pakai musim gimana sih? Lah tadi kan habis posting mengenai ceasefire. Jadi boikot lanjut apa enggak? Pakai nanya. Nah, itu dia. Emang ada selesainya gitu kan. Tapi mungkin edukasi masih perlu dijalankan lebih banyak ya. Mungkin di antara adik-adik kita masih banyak yang mungkin membela Palestina, FOMO. Itu dia. Ya, karena lagi tren itu ikutan. Ya, pada saat kemudian udah kembali ke produk-produk itu udah mulai satu persatu gitu. Walaupun banyak yang bangkrut sih sebenarnya. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih. Masa depan Palestina gimana? Jika ini ceasefire benar-benar akhirnya terjadi, berjalan, and what next?
apa yang akan terjadi? Ada satu pertanyaan mendasar yang saya akan ajukan kepada teman-teman sekalian. Siapa yang bisa membangun ulang Gaza? Orang Palestina? Itu udah nggak ada. Yang bisa membangun ulang Gaza adalah kita yang ada di negara-negara Islam. Kita nggak bisa percaya kepada negara-negara yang bukan Islam atau negara yang mayoritasnya bukan Islam. Kenapa? Mereka pasti punya motif. Entah membangun pelabuhan, terus mereka minta benefit dan lain-lain sebagainya. Maka saat ini, saya minta tetap keep in touch dengan saudara-saudara kita orang Palestina, baik itu melalui akun-akun yang ada di media sosial, melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Dan saya jujur aja jarang banget ada podcast kayak cerita Untung gitu yang memang konsisten ngangkat ini aja. Yang lain tuh kan takut tumbang, takut impresinya turun. Kita kan sempat tumbang 2 bulan. Iya, sampai dihukum ya. Nah, tetaplah konsisten. Biar apa? Seiring dengan isu ini terbahas terus, maka masyarakat akan sadar bahwa oh iya kita bisa loh berjihad ke sana dengan harta kita gitu loh. Yeah. Untuk berangkat, oke, saya tahu banyak banget teman-teman yang nge-DM saya, Bang gimana cara berangkat ke sana? Oke, it's okay. Tapi mohon maaf, kita nggak usah berangkat ke sana. Kita akan jadi beban baru. Kita hanya akan berebutan makanan dengan mereka. Ya, kita hanya berebutan makanan dengan mereka. Skill kedokteran kita memang baik. Akan tetapi dari negara lain juga lebih dekat, itu lebih murah biaya. Ya kan satu itu. Dan terakhir ada satu pengalaman batin yang saya alami ketika saya menolong para pengungsi Palestina. Kebalik sih, bukan saya menolong sebenarnya. Mereka menolong saya untuk bisa ikut berjuang sebetulnya. Masya Allah. Di Palestina saya sedih banget emang. Satu ketika di sebuah shelter gitu ya, di sebuah shelter, saya ketemu dengan satu anak Palestina yang terluka. Intinya badannya tidak utuh. Tapi sudah sembuh, sudah sehat. Ada salah satu tim kami yang menangis. Anak itu sih ketawa-tawa aja. Nangisnya kenapa? Ya Allah, ini gara-gara perang. Mereka ditolong sama Yordania dan ketika ditanya mana orang tuanya, kita ditarik. Jangan ngomong ya, dia belum tahu. Orang tuanya udah nggak ada. Dia taunya orang tua masih di dalam dan itu anaknya kayaknya 7-8 tahun deh. Nah, satu tim kami nangis. Tiba-tiba ada seorang kayak orang tua gitu ya, orang tua, tapi bukan orang tua si anak ini, maksudnya orang sudah berumur. Datang. Kenapa kamu menangis? Kaifa gitu kan. Kaifa tabka. Dia bilang ini terharu segala macam. Tahu nggak? Jadi teman saya itu bahunya dinaikin. Dengarkan saya, dia pakai bahasa Arab, saya nerjemahin waktu itu. Kamu nangis gara-gara sedih. Kami begini. Mendingan kamu gak usah datang gitu loh. Kenapa? Kami seperti ini nih. Kami mewakafkan diri kami, mewakafkan rumah kami untuk membebaskan Al-Aqsa. Ini bukan soal Gaza. Kalau kamu sedih, kami gak sedih sama sekali. Malah kami justru yang sedih karena kaum muslim itu gak ada yang bisa membebaskan Al-Aqsa. Digituin gitu. Terus kita kaget di situ kan. Ini yang membuat mereka tidak bisa dikalahkan. Gitu loh. Kita nggak boleh sedih. Oke, 46.000 lebih syuhada, 10.000 yang hilang itu memang duka cita buat kita gitu. Tapi perjuangan itu masih panjang. Kita masih harus bebasin Al-Aqsa. Dan cara bebasin Al-Aqsa, perbaiki ulang benteng kita yang paling dekat dengan Al-Aqsa itu namanya Gaza. Itu benteng kita. Insyaallah. Gitu loh. Jangan terus, aduh kasihan ya kaum muslimin lemah apa segala macam. Ya Allah, udah kayak berhenti, udah damai aja. Enggak gitu. Orang Palestina tidak mau kita seperti itu. Gitu loh. Ternyata kita terlalu kecil ya, maksudnya keimanan kita masih cereh banget ya. Soalnya kita mungkin menilai dari sudut pandang manusia kali ya. Meninggal ada sebuah kekalahan seolah-olah gitu kan. Waktu di tahun lalu saya pernah bilang kalau sampai nggak bebas di Ramadan tahun ini, entah ini Ramadan terburuk buat umat atau kita umat terburuk di Ramadan ini. Insya Allah Ramadan besok udah bisa. Insya Allah. Usaha Ramadanan. Jadi teman-teman, ini ada peluang, pintu-pintu akan mulai terbuka, donasi bantuan teman-teman untuk rebuild Gaza bisa terjadi dan ini adalah peluang kita juga, tangan-tangan kita untuk menjadi bagian dari terbangunnya Gaza ini. Ya, ini sarana jembatan kita menuju Al-Aqsa tentunya juga. Ini berarti sudah kalau secara dunia sebenarnya udah menang berarti kan. Udah menang. Nah, Abu Ubaidah saya udah lama nggak lihat Abu Ubaidah. Ya, saya juga udah lama. Katanya beliau terakhir udah mulai agak kurus kan waktu itu. Bukan agak, emang mengurus. Ya? Emang mengurus. Kemarin itu ketika diumumkan gencatan senjata, beliau itu mengeluarkan poster yang isinya itu perkataan dia yang lama. Apa perkataannya? Salamun alaikum bima sabartum warabattum. Keselamatan untuk kalian. Atas kesabaran kalian dan keteguhan kalian berjaga di garis depan. Dan kalimat selanjutnya, salam keselamatan untuk para syuhada. Ini justru kalimat ini membingungkan. Kenapa? Kenapa Abu Ubaidah malah memberikan selamat bagi orang-orang yang syahid, selamat bagi orang-orang yang mati? Karena dalam Islam,
Dalam surat Al-Buruj misalnya ditekankan begini. Orang-orang yang menang itu justru adalah orang yang mati dalam mempertahankan prinsipnya terhadap kebatilan. Orang-orang yang mati mempertahankan prinsipnya terhadap akidah, meskipun kebatilan itu berusaha untuk menghabisi dia. Dzalikal fawzul azim. Dalam Al-Qur'an, ayat itu, dzalikal fawzul azim, itu diturunkan kepada penduduk yang dibakar oleh seorang raja dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang mati itu dikatakan selamat karena mereka menang terhadap kebatilan. Kejahatan besar, senjata-senjata yang canggih di dunia ini, bahkan negara-negara terkuat di dunia ini tidak bisa membuat mereka menyerah di hadapan kebatilan. Mereka lebih memilih mati. Dan itulah keselamatan yang paling besar, karena di surga nanti kita akan berkumpul kembali. Masya Allah. Jadi ini kalau kita lihat ya, orang takut meninggal. Kalau ini masalahnya, kalau terpilih meninggal malah happy. Bicara soal dibakar, ada kemarin kurang berapa orang yang syahid karena terbakar kan? Itu dia. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita walaupun gak ada di sana punya pahala yang sama ya guys ya. Walaupun minder kita sebenarnya dari jauh nih. Ini pembicaraan ini bercampur antara haru sama gembira sih sebenarnya. Tapi ini sebuah momen di mana momen mungkin ini satu pemicu atau trigger akan sesuatu berita baik yang kita tunggu di masa yang akan datang sebentar lagi. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Apalagi saya percaya ketika antum bilang ini beneran. Nah, baru. Soalnya antum bilang udah lihat fotonya Abah Yahya meninggal, antum bilang tahan dulu. Kan berarti antum ibaratnya harus mengkonfirmasi tabayun dulu kan. Betul. Yang terakhir bilang beneran. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan terjadi. Dan kemarin waktu diajak ke Aqsa saya datang ya, pahalanya lebih tinggi kayaknya kan. Iya. Soalnya ribat kan ya. Oh, ini masih ribat sekarang sih. Masih akan terus sampai dengan bebas. Masya Alhamdulillah. Nah, sekarang pesan terakhir untuk teman-teman nih dalam menyingkapi ceasefire ini apa nih? Pertama, teman-teman sekalian, jangan lengah, jangan seakan-akan perang berhenti. Ini perangnya belum berhenti, ini cuma pause perangnya, cuma istirahat bentar doang. Ya, istirahat bentar doang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya senang menjadi bagian dari generasi ini, generasi yang pahlawan-pahlawan palsu Marvel, DC dan lain sebagainya udah hilang dari pikiran kita. Ganti dengan Ismail Haniyah, ganti dengan Yahya Sinwar, ganti dengan Muhammad Deif dan lain sebagainya. Dan benarlah kata Abu Ubaidah, ya. Kalian masyarakat Gaza sudah menyingkap kemunafikan dunia ini. Dan kita adalah menjadi bagian dari generasi yang sudah paham kemunafikan dunia itu seperti apa. Dan janganlah lagi menjadi bagian dari kemunafikan itu. Udah cukup ya guys ya. Langsung di depan mata kita lihat terpapar apa yang menjadi simbol-simbol fana dengan yang asli udah jelas. Walaupun bentuknya mungkin tidak ideal di mata teman-teman semuanya. Pengen saya tutup tapi saya lupa satu pertanyaan tadi. Satu aja pertanyaan tadi saya lupa. Kebakaran sama ceasefire ada hubungannya nggak nih? Ada tapi sedikit. Gini, ada tapi sedikit. Amerika itu negara yang besar dan negara yang kaya secara harfiah. Mereka pasti sudah mempersiapkan, kayak Indonesia waktu itu kan ada COVID, mereka terus perubahan anggaran. Dan mereka tidak akan terlalu banyak mempengaruhi anggaran militer mereka sendiri. Gitu loh. Satu itu yang kedua, dan jangan lupa yang kebakaran ini bukan orang miskin. Orang kaya sih. Orang kaya, tabungannya banyak apa dan lain sebagainya gitu kan. Dan yang namanya di Amerika itu, atau di negara-negara maju ya, kalau tidak ditanggung asuransi ya sudah, angkat tangan. Pemerintah juga angkat tangan. Artinya, pemerintah nggak nutupin asuransi itu? Kan masih dituntut-tuntut ini kan. Jadi kita belum tahu nih akan kayak apa nanti. Akan tetapi di negara-negara maju itu, selama tidak di cover asuransi, ya sudah, lu ngapain nuntut kita gitu loh. Nah, masalahnya semua rumah itu harus punya asuransi. Di Amerika. Kemarin saya wawancara, karena semua rumah itu nyicil mereka. Nah, nyicil itu ada asuransinya. Nah, kalau cover asuransinya sekarang ini pasti bisa dibilang ya semi tekor juga sih sebenarnya. Bukan memang tekor banget ini kan. Nah, ini ketekoran ini ada pengaruhnya nggak dengan kebijakan bantuan ke sana? Ada sedikit. Sangat sedikit. Karena gini, Trump itu pasti akan mencarikan dana bantuan buat Israel. Akan tetapi sumbernya tidak langsung berasal dari APBN. Bisa jadi Trump akan memaksa Uni Eropa atau memaksa negara lain lah gitu untuk memberikan bantuan kepada Israel. Kan ini untung rugi aja. Oke, Israel bikin proposal nih untuk memulihkan kerugian akibat perang 200 triliun misalnya begitu. Udah deh, kata Amerika, sini proposal gue ambil gitu kan, tawarin ke Uni Eropa, tawarin kemana gitu kan, biar menguntungkan aja, karena semua orang sudah tahu bahwa Israel sudah tidak lagi menguntungkan. Gitu loh. Kan dunia peradaban non-Islam itu kan isinya untung rugi aja. Iya, benar. Transaksional ya. Transaksional aja gitu. Sekarang
Amerika, Uni Eropa dan lain sebagainya gitu kan. Saat itu sebelum perang Tufan Al-Aqsa memberikan donor karena bagi mereka ini masih menguntungkan. Jalur dagang, jalur pesawat dan lain sebagainya. Tapi setelah ini semua hancur, udah nggak lagi menguntungkan. Malah merugikan mereka. Malah merugikan. Nah, di sisi lain dari kebakaran ini terbuka mata dunia. Bagaimana kalau Amerika diserang? Karena apa? Kebakaran aja mereka nggak bisa menyelesaikan dalam waktu seminggu. Apalagi diserang, ini lagi diketawain kan? Opini-opini ini. Kebakaran aja mereka sampai sekarang nggak bisa padamin. Apalagi kalau di nuklir, apalagi di bom, bingung mereka nih. Nah, makanya warganya juga lagi protes. Ini menarik ya, banyak dibuka mata kita belakangan ini ya. Mudah-mudahan segala image mana yang jago, mana yang besar, mana yang kayaknya nggak bisa digoyang, udah hilang semuanya. Alhamdulillah nih bisa ngobrol sama antum nih. Banyak hal terbuka yang ini di luar dari circle informasi Anda sebenarnya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga ini juga menjadi khasanah keilmuan kita juga dalam menyingkapi dan juga merespon apa yang terjadi di Gaza. Dan kalau kita semua kemarin bergembira karena kebakaran misalnya ya gitu, itu ada pro kontra ya. Ibaratnya itu ada juga saudara kita yang kena. Oke, tapi kalau ceasefire semuanya gembira. Nah, ini udah karena udah absolut. Insya Allah mudah-mudahan akan jadi pintu baru untuk mulai proses terbebasnya Al-Aqsa. Jazakallahu khairan untuk kehadiran antum sekarang ini. Dan mudah-mudahan teman-teman akan menambah optimisme kita. Boykot terus dilanjutkan kalau gitu ya, teman-teman semuanya. Dan jika dirasa ini menarik dan juga kira-kira teman-teman kalian mesti tahu, monggo silakan share sebanyak-banyaknya tayangan ini. Semoga bisa menjadi pahala jariah teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.